اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan, dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jalankan adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak untuk bertafakuh di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah iman kita, menambah ketakwaan kita, dan semakin memperbaiki keadaan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita haturkan salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, judul kajian kita pada subuh hari ini insyaallah taala adalah prinsip pokok dakwah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, siapa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini dari perkara yang mungkin sangat sering kita dengarkan kalimat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu dan bagaimana itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa maknanya? Iya, ini dari perkara yang penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah merekalah yang berada di atas al-haq. Mereka inilah yang berjalan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Banyak yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun siapakah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ini perlu kita luruskan. Karena betapa banyak orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah, namun ternyata sangat jauh apa yang mereka dakwahkan dari apa yang mereka yakini dan amalkan. Nah, pengakuan boleh saja seorang mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi di lapangan akan membuktikan apakah dia benar Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah bukan. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah dia punya prinsip, dia punya pegangan, dia punya akidah dan manhaj yang dia pegang, dan itu dijadikan sebagai acuan dalam beragama. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya hanya pensifatan, bukan dikatakan sebagai nama kelompok tertentu
atau aliran atau golongan tertentu, bukan. Dia hanya sebagai pensifatan. Ya, kembalinya kepada Islam itu sendiri, kembalinya kepada iman itu sendiri. Namun karena banyaknya aliran-aliran yang menyimpang, yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah, padahal mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga terkadang perlu pembedaan, perlu dibedakan. Ya, dulu sewaktu di zaman Nabi SAW, ya tidak ada penamaan ahlus sunnah wal jamaah itu. Kenapa? Ya mereka belum perlu dengan itu. Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Ya, Nabi SAW hidup bersama mereka. Kalau ada masalah, ada perselisihan, gampang, tinggal kembali kepada Rasulullah SAW, selesai masalah. Nah, setelah wafatnya Nabi SAW, manusia kaum muslimin masih bisa kembali kepada sahabat, masih bisa kembali kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, Ali bin Abi Thalib. Itu yang dijadikan sebagai rujukan. Nah kemudian berakhir masa sahabat, ada masa tabi'in. Masih lebih mending, muridnya sahabat yang ngambil ilmu dari sahabat Nabi SAW. Wafat mereka diganti lagi sama atba'ut tabi'in. Terus akhirnya mulai terjadi perubahan-perubahan. Mulai bermunculan aliran-aliran sesat semacam Syiah Rafidhah yang mereka mengklaim bahwasanya para sahabat kebanyakannya kafir. Ini orang-orang Syiah, Pak. Mereka tidak meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka anggap kafir semuanya. Subhanallah. Bahkan istri-istri Nabi SAW tidak dia anggap. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau kita baca kitab-kitab mereka, sangat keji orang-orang Syiah itu. Mereka bahkan mendoakan kejelekan bagi Abu Bakar dan Umar. Kata mereka, Abu Bakar dan Umar itu togutnya Quraisy. Istri Nabi SAW Aisyah, katanya apa? Ummul khaba'ith. Na'udzubillah. Tidak sampai hati kita mau sebut. Katanya apa? Ibunya para pelacur. Itu orang Syiah, Pak. Nah, ini apakah mau dinamakan dan di atas namakan ahlus sunnah wal jamaah mereka ini? Kalau akidahnya saja seperti itu. Nah, bermunculan orang-orang khawarij. Khawarij ini yang diteruskan oleh sekarang ini kaum teroris yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Nah, pokoknya yang melakukan dosa besar menurut mereka kafir. Ya. Bahkan pemerintah juga dikafirkannya. Nah, kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Islam, kafir. Yang ikut sama mereka, ikut sama pemerintah, kafir. Ya. Makanya tidak heran terkadang para polisi juga, Pak, itu dikafirkan sama mereka ini. Kenapa? Ridho sama pemerintah katanya. Ridho sama kekafiran berarti kafir. Lihat, ini kaum takfiri namanya. Terlalu mudah mengucapkan kata-kata kafir itu. Kaum muslimin dikafirkannya semuanya. Makanya jangan heran kalau mereka sekarang ini meletakkan bom di mana-mana, dengan alasan ingin menghancurkan orang-orang kafir. Tapi yang menjadi korban juga orang Islam terkadang. Nah, dengan gampangnya mereka mengatakan, oh itu bagian dari jihad fisabilillah. Jihad apanya? Itu bukan jihad, tapi itu perbuatan jahat. Ya, sama sekali bukan jihad. Nah, apakah mereka ini mau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Ya sungguh jauh. Bukan ahlus sunnah wal jamaah itu. Muncul kaum liberal. Nah, kaum liberal ini sangat bertentangan dengan orang-orang khawarij. Kalau liberal itu ya semuanya sama. Islam, Yahudi, Nasrani, semuanya sama-sama nanti masuk surga. Mau agama Islam ya sama semuanya. Agama Ibrahimiyah katanya. Kenapa? Karena sama mengakui Nabi Ibrahim. Hanya beda-beda aja nyebut namanya. Yang satu Ibrahim, yang satu Abraham.
tapi tetap sama katanya. Nah ini mau dikemanakan ayat semisal innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Mau dikemanakan ayat-ayat itu kalau mau dikatakan semua sama? Nah ini kaum munafikun pada masa kita ini. Iya. Nah, ini perlu diluruskan. Apakah mereka juga ahlu sunnah wal jamaah? Ya sangat jauh dari ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah ini perlu kita waspadai. Apalagi di zaman kita sekarang ini, ya tersebar banyak pemahaman ini, pemahaman itu. Nah kalau kita tidak pandai-pandai menyaring pemahaman itu, kita khawatirkan kita terjerumus dalam kesesatan. Nah, makanya kita perlu mengenal lebih dekat siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Nah, dan bagaimana karakteristik mereka itu. Ya, sekali lagi yang menjadi patokan acuan itu bukan nama, bukan klaim, tapi apa? Hakikat, keadaan yang sebenarnya. Itu yang menjadi patokan. Makanya kata para ulama kita apa? Al-ibratu bihaqaiqil asya. Yang menjadi patokan, yang dipahami, yang diterapkan, itu hakikat dari sesuatu, bukan namanya, ya. Tapi dilihat hakikatnya, wa ma'aniha duna alfadhiha wa ibaratiha. Dilihat hakikat dan maknanya, bukan pada ungkapan ataukah ucapannya. Nah, jadi ketika seorang mengaku dirinya begini ahlu sunnah wal jamaah, ya perlu diperhadapkan, perlu pembuktian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, datangkan bukti-buktinya kalau kamu memang orang yang benar. Kalau kamu ahlu sunnah wal jamaah, mana ahlu sunnah wal jamaahmu itu? Ya, tampakkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukirru lahum bidaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidak mau mengakui hubungannya. Setiap orang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia yakini. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekilas apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah itu terdiri dari 3 kata. Ahlun, sunnah, dan al jamaah. Nah darinya terbentuk kata ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlun maknanya adalah ashabun wa atba'un. Namanya adalah ahlun, itu artinya pengikut dan penganut. Itu ahlun. Nah, ini perlu kita pahami dulu kata perkatanya dalam bahasa Arab. Ahlun artinya ashabun wa atba'un. Ahlun itu artinya pengikut dan penganut. Nah, itu ahlun. Sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah secara bahasa artinya thariqah, jalan. Sunnah artinya jalan. Itu secara bahasa. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian itu akan ikut sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Maksudnya sunnah-sunnah di sini bermakna secara bahasa, jalan-jalan orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob itu kadal padang pasir. Nah, la dakhaltumuhu, niscaya kalian ikut masuk ke dalamnya. Ini saking parahnya pengikutan sebagian umat Islam kepada umat-umat kafir. Sampai kalau mereka masuk dalam lubang dob. Nah diketahui dob itu kadal padang pasir. Kalau dia buat sarang dalam tanah, Pak, bentuknya itu zigzag. Zigzag, sulit sekali.
Kalau misalnya orang mau mengambil dop itu dia bikin sarang di bawah tanah, dia bikin zigzag ke arah sana dulu, kemudian nanti bikin ke sana lagi. Ini sebagai alat persembunyian dop itu. Jadi kalau misalnya ada ular atau apa yang mencari dia, dia bisa bersembunyi di situ. Susah untuk mencarinya. Nah, Nabi gambarkan seperti itu, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dop, kalian ikut juga, walaupun susah, kalian tetap ikut. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah, faman idzan, kalau bukan mereka siapa lagi? Kata Nabi SAW, jalan keburukan. Karena sunnah secara bahasa artinya jalan, mau jalannya baik, mau jalannya buruk, itu sunnah. Makanya ada sunnatun hasanah, sunnah yang baik, ada sunnatun sayyi'ah, sunnah yang buruk. Nah, Nabi SAW juga pernah bersabda begini, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, jalan kebaikan maksudnya, maka kata Nabi SAW, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqus min ujurihim syai'a. Baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut sedikit pun juga. Kemudian kata Nabi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Namun siapa yang membuat sunnah yang buruk, jalan keburukan maksudnya, berarti ada sunnah yang buruk kan? Ini sesuai hadis Nabi SAW. Siapa yang membuat dalam Islam ini jalan yang buruk, sunnah yang buruk, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqus min auzarihim syai'a. Maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Sunnah di sini bermakna jalan. Itu secara bahasa. Tapi menurut istilah, ini yang kita inginkan. Kan definisi itu Pak, ada namanya definisi secara etimologi, ada definisi secara terminologi, ada definisi secara bahasa dan secara istilah. Nah, itu sunnah itu begitu juga. Ada definisi secara bahasa, definisinya secara bahasa artinya jalan. Sunnah itu jalan. Sunnah Rasul, jalannya Rasul. Nah itu. Tapi secara istilah, sunnah itu yang menurut para ulama yang berbicara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, kemarin sempat di awal pembahasan Bapak Kapolsek sempat singgung masalah sunnah. Nah, itu sunnah menurut ahli hadis. Yaitu apa? Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin kanat am khuluqiyah. Sunnah itu menurut ulama ahli hadis adalah semua yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, sifat, takrir, persetujuan. Sifatnya Nabi ada dua, sifat khalqiyah am khuluqiyah. Sifat fisiknya Nabi, makanya dipelajari juga sifat fisiknya Nabi itu bagaimana. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dijelaskan bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana tubuhnya Nabi, perawakannya Nabi bagaimana. Dan ada sifat yang kedua, sifat khuluqiyah, sifat akhlaknya Nabi. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah. Ucapan Nabi disandarkan, ini ucapannya Nabi, itu sunnah. Ini perbuatannya Nabi, itu sunnah. Ini persetujuannya Nabi. Nabi tidak lakukan, Nabi tidak ucapkan, tapi Nabi setujui. Nah, ini namanya sunnah takririyah, sunnah persetujuannya Nabi. Ada yang merupakan sifatnya Nabi SAW, sunnah juga itu. Akhlaknya Nabi SAW bagaimana? Nah, ini sunnah menurut ulama ahli hadis. Beda lagi sunnah menurut ulama ahli fikih. Nah, kalau menurut ulama ahli fikih, sunnah itu hukum di bawah wajib. Nah, itulah yang kita kenal. Namanya sunnah itu kalau dilakukan, dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan, tak berdosa. Nah, itu sunnah kan?
Kalau dilakukan lebih bagus tentunya, dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan dosa enggak dosa. Karena dia hukum di bawah wajib. Beda kalau wajib. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah enggak seperti itu. Dikerjakan ya dapat pahala, bagus. Enggak dikerjakan, enggak dapat dosa. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda-beda. Nah, kalau menurut ulama akidah, sunnah bermakna tauhid. Sunnah bermakna akidah. Itu menurut ulama ahli akidah. Makanya kalau kita lihat karangan ulama-ulama terdahulu, ya, itu banyak mereka tulis kitab as-sunnah. Nah, seperti misalnya kitab Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, punya kitab judulnya Usulus Sunnah. Usulus Sunnah. Nah, ini jangan dipikir sunnah usul sunnah di sini yang dibahas Imam Ahmad itu mungkin sunnah-sunnah Rasul ya. Enggak, bukan. Tapi justru yang dibahas dalam kitab itu adalah perkara akidah. Judulnya Usulus Sunnah, pokok-pokok sunnah. Kemudian muncul lagi karangan-karangan semisal dengan itu. Judulnya As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim. As-Sunnah karya Imam Al-Khallal. As-Sunnah karya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal, anaknya Imam Ahmad. Ada lagi Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Juga mirip dengan itu Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini dikenal sebagai Asy-Syafi'iyus Shaghir, Syafi'i kecil. Kenapa begitu? Ya karena beliau ulama dari madhab Syafi'i, dan yang paling paham ketika itu madhab Syafi'i. Imam Al-Muzani juga mengarang kitab Syarhus Sunnah yang dibahas perkara akidah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Imam Al-Lalakai mengarang kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam As-Sabuni mengarang kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Dan masih banyak lagi ulama-ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, kalau sunnah menurut ulama ahli akidah, ya akidah itu sendiri. Nah, ini kan beda-beda kan? Tergantung siapa yang berbicara. Kalau kamu ulama fikih, ketika dia berbicara fikih, ini hukumnya sunnah. Nah, jangan diartikan, oh berarti ini hukumnya jalan. Oh, enggak, sama itu. Nah, sunnah hukum di bawah wajib. Kenapa? Yang berbicara ulama fikih. Kalau ulama hadis mengatakan ini sunnah, oh berarti semua yang disandarkan kepada Nabi. Ulama akidah bilang sunnah, oh itu akidah maknanya. Paham ini? Nah, jadi sunnah menurut istilah tergantung siapa yang menggunakannya. Ulama siapa dulu? Lihat, tanya siapa. Ulamanya siapa yang gunakan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tadi sudah tahu ahlun itu artinya pengikut, penganut. Sunnah, nah, sudah kita definisikan tadi kan. Nah, sunnah itu ya jalan secara bahasa. Secara istilah tergantung mereka yang menggunakannya. Namun yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah pada ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah di situ maksudnya jalan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mencakup semua ajaran-ajaran Islam, mulai dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, dan semua ajaran-ajaran Islam. Paham ini? Nah, jadi Islam itu apa? Sunnah itu ya Islam itu sendiri. Sunnah itu ya Islam itu sendiri. Makanya inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Di awal kitab beliau, di poin pertama itu, beliau mengatakan begini: "I'lam annal Islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam." Ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ya, sunnah itu adalah Islam dan tidak bisa dipisahkan satu dari keduanya. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam.
Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Di mana tidak bisa salah satunya tegak kecuali bersama dengan yang lainnya. Jadi Islam diartikan sunnah, sunnah diartikan Islam itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara Islam kan Pak, Islam itu apa? Ya semua perkara syariat. Ya akidahnya juga, ibadahnya juga, akhlaknya juga, muamalahnya juga, dan semua pembahasan-pembahasan di dalam Islam ini. Nah, itu sunnah juga itu. Jelas ini? Nah, jadi sunnah yang dimaksud dengan kalimat ahlus sunnah wal jamaah apa maknanya Pak? Jalan hidup Rasul, mencakup semua ajaran Islam. Itu sunnah. Nah, sekarang al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Kan ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah ulama banyak memberikan definisi. Ada yang mengatakan jamaah itu artinya as-sawadul a'zam min ummatil Islam, kumpulan terbesar dari umat Islam. Ya. Ada yang mengatakan sunnah al-jamaah itu ahlul haq. Ada yang mengatakan al-jamaah itu mereka yang bersatu di atas kepemerintahan. Intinya kita ambil poin terpentingnya. Al-jamaah tidak keluar dari 3 makna. Tidak keluar dari 3 makna. Yang pertama, al-jamaah dikatakan sebagai ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Itu al-jamaah. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud yang ngomong. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu yang mencocoki kebenaran. Nah, siapa saja yang mencocoki kebenaran namanya al-jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu cuman seorang diri. Jamaah itu. Nah, ini yang pertama. Ahlul haq, al-jamaah maknanya apa? Ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran. Yang kedua, al-jamaah bisa diartikan ma ana alaihi yauma wa ashabi, yang berada di atas jalannya Rasul dan jalannya sahabat Rasul. Jalannya sahabat Rasul. Nah, inilah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi dan selainnya. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat Islam, mulai dari Yahudi dan Nasara. Iftaraqatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala snataini wa sab'ina firqah. Orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku kata Nabi terpecah belah menjadi 73 golongan. Lebih banyak lagi umat Islam terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Kata Nabi SAW, ini yang patut kita perhatikan. Thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. 72 di dalam neraka, 1 di dalam surga kata Nabi. Ini sabda Nabi, Pak. Siapa 1 di dalam surga ini? Kata Nabi, al-jamaah. Al-jamaah kata Nabi. Nah, dalam satu riwayat Nabi ditanya, man humul jamaah? Siapa itu al-jamaah ya Rasulullah? Nah, Nabi menjawab. Inilah penafsiran yang kedua yang tadi kita sebutkan. Kata Nabi apa? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Al-jamaah itu adalah mereka yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabat. Jadi al-jamaah itu pensifatan, bukan nunjuk orang-orang. Orangnya terserah siapa saja. Mau dia dari kulit hitam, kulit putih, ya, mau dia tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia, mau dia di mana-mana saja, kalau dia berada di atas jalannya Rasul, di atas jalan sahabatnya Rasul, itu ahlu sunnah wal jamaah.
Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran yang ketiga. Tadi yang pertama tadi apa tadi? Ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran. Yang kedua, yang berada di atas jalannya Rasul dan jalan sahabatnya Rasul. Yang ketiga, al-jamaah bisa bermakna kaum muslimin yang bersatu di atas kepemimpinan seorang pemimpin yang sah. Kaum muslimin yang mereka bersatu di atas kepemimpinan seorang pemimpin umat Islam yang sah, diakui ini pemimpin kita. Nah, itu namanya al-jamaah. Kita di negeri kita ada pemimpin kita, presiden kita, Bapak Joko Widodo hafizahullah ta'ala. Nah, itu presiden kita, itu pemimpin kita. Kita berada di negeri ini namanya al-jamaah juga namanya. Kenapa? Karena setiap dari kita kalau ditanya siapa pemimpin kita, jawabnya satu kan, pemimpin kita itu. Nah, bukan pemimpin yang dia mengangkat dirinya sebagai pemimpin, sebagai seorang imam yang harus diikuti. Bukan itu. Tapi pemimpin yang sah, diakui. Ya, pemimpin kita ya Presiden Bapak Joko Widodo hafizahullah ta'ala. Nah, ketika kita berada di atas ketaatan kepada dia, kita taati dia, kita dengar dan taat kepadanya, itu namanya al-jamaah. Jelas ini? Nah, inilah yang kata Nabi SAW, beliau menyebutkan ya, hendaknya kita berada di atas al-jamaah. Siapa yang berpisah dari al-jamaah shibron, walaupun sejengkal, famata, lalu dia meninggal, mata mitatan jahiliyah. Nah, dia bisa meninggal di atas kejahiliahan, kata Nabi SAW. Jelas ini. Jelaskan satu persatu ahlun itu apa, sunnah itu apa, al-jamaah itu apa. Ringkasnya ya, kita nukilkan kalam ucapannya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibni Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mendefinisikan apa itu ahlu sunnah wal jamaah. Dalam satu nama ahlu sunnah wal jamaah itu apa sih? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, saya bacakan tulisan Arabnya. Kata beliau bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa mattafaqa alaihi sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsan. Kata beliau ahlu sunnah wal jamaah adalah al-mutamassikuna, mereka yang berpegang teguh bi kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah, sunnahnya Nabi. Wa mattafaqa alaihi sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan yang disepakati oleh para sahabat yang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Inilah yang diistilahkan dengan ijma. Itu kan sumber hukum Islam, Quran, hadis, bukan Quran hadis saja, ada ijma. Ijma yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin dan ansor. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ringkasnya Syekhul Islam ingin menyebutkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka yang berpegang teguh di atas Quran, sunnah, ijma para ulama, ijma para sahabat. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau lanjut mengatakan, wa madhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'ruf. Madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah lama dan sudah dikenal, kata beliau. Qabla ayakhluqallahu Aba Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmad. Ini sudah dikenal dan sudah lama, bahkan sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, sebelum Allah menciptakan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sudah ada itu Ahlussunnah wal Jamaah. Fa innahu madhhabus sahabah alladzina talaqqauhu an nabiyihim wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an inda ahli sunnah wal jamaah. Naam.
Karena sesungguhnya dia adalah madhabnya sahabat yang mereka terima dari nabi mereka. Dan yang menyelisihi hal tersebut, maka dia bukan ahlus sunnah, tapi ahlil bid'ah. Nah, bukan ahlus sunnah wal jamaah sama sekali. Perlu kita ketahui, sunnah sebagaimana tauhid lawannya syirik, taat lawannya maksiat, sunnah lawannya bid'ah. Tapi kalau bid'ah ini hati-hati kita. Jangan sampai sembarang-sembarang ngucapin kata bid'ah. Dan jangan juga alergi dengan kata bid'ah. Ada sebagian orang menyikapi bid'ah ini, pertama, ekstrim. Semua dibid'ahkannya. Nah ini salah, ini keliru ini. Nah, bid'ah itu harus kita dudukkan. Ada juga yang terlalu alergi dengan kata bid'ah. Bid'ah itu ini orang bid'ah. Dah ada bid'ah dalam Islam. Bagaimana tidak ada? Nabi yang ngucapin kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini sabdanya Nabi SAW. Nah hanya saja kita perlu dudukkan. Jangan sampai terlalu ekstrim, jangan juga menyepelekan. Bagaimana Ustaz? Tengah-tengah. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah, antara kubu yang ekstrim dan kubu yang menyepelekan. Nah Islam itu memang di tengah-tengah. Kalau dulu ya orang-orang Yahudi mereka mencela Nabi Isa alaihi salam, bahkan mengatakan anak zina, kaum Yahudi. Nasara sebaliknya. Nah sampai mengilahkan ya umat Islam pertengahan, ya kan? Nabi Isa alaihissalam bukan anak zina, tapi dia juga bukan Tuhan. Dia seorang nabi. Nah itu tengah-tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga pertengahan, termasuk dalam menyikapi kata bid'ah ini. Sunnah lawannya bid'ah, jamaah lawannya furqah. Jamaah kan yang bersatu. Kalau furqah berpecah belah. Kalau di sana ada ahlus sunnah wal jamaah, di sana juga ada ahlul bid'ah wal furqah. Ada ahlul bid'ah wal furqah. Ini lawannya siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah itu penamaan yang kembalinya kepada Islam itu sendiri. Jadi jangan sampai kita menyangka ini aliran baru ini, atau kelompok ajaran baru. Bukan. Itu pensifatan, kembalinya kepada Islam itu sendiri. Nah kalau kita jelaskan tadi kan ahlun itu apa, sunnah itu apa, jamaah itu apa, ya Islam itu juga sama. Nah ini untuk membedakan aja ya. Makanya disebutkan ya dari Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam tabi'in. Beliau pernah mengatakan, kanan nasu yas'aluna anil isnad. Dahulu manusia itu bertanya tentang sanad. Bertanya tentang sanad. Maksudnya sanad itu hadis Nabi. Kan didengarkan oleh siapa, dari siapa, kemudian kepada Nabi kan. Nah, itu namanya sanad, periwayatan. Makanya kita sampai hadis itu kepada kita kan itu kan dari sanad-sanad. Misalnya Imam Bukhari menyebutkan, Imam Bukhari haddatsana fulan qala akhbarana allan an fulan an allan an fulan anin nabi sallallahu. Itu namanya sanad, jalur periwayatan sampai kepada Nabi. Kan Imam Bukhari kan tidak ketemu sama Nabi, Imam Muslim tidak ketemu sama Nabi, ya kan? Imam Syafi'i tidak ketemu sama Nabi. Kok bagaimana beliau bisa mengucapkan hadis Nabi? Dari mana itu? Itulah dari telinga ke telinga, dari mengabarkan. Itu namanya sanad, Pak. Itu kita pelajari dalam ilmu hadis. Nah, jadi manusia bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tatkala terjadi fitnah sudah, ya. Fitnah di sini kata para ulama terbunuhnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Terbunuh, Pak. Gara-gara hasutan sebagian orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah memfitnah Utsman bin Affan. Dikatakanlah Utsman itu nepotisme orangnya, korupsi, ya. Beliau Amirul Mukminin, beliau pemimpin, ya, tapi difitnah. Dikatakan begini, namanya isu ya.
Akhirnya orang pun terprovokasi, mudah terprovokasi. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Kalau menerima berita itu jangan langsung telan mentah-mentah, Pak. Nah, karena berita itu terlalu banyak hoaxnya, apalagi zaman sekarang ini. Ya, kita lihat di handphone kita, oh ada lagi berita begini ya, langsung kita share. Kita tidak tahu ini berita benar atau tidak ini. Makanya dalam Islam itu kita harus cross check dulu, ada istilahnya tabayun dulu, tasabut dulu, benar tidak? Jangan mudah menyebarkan berita. Masyarakat kita itu mudah terprovokasi ya soalnya. Nah, ini yang bahaya ini. Kalau sudah massa yang terprovokasi, nah sudah bahaya akibat yang ditimbulkan itu. Lihat, di zamannya Utsman itu belum ada handphone seperti sekarang ini. Tapi luar biasa, fitnah sudah tersebar, dituduh. Ini Utsman bin Affan, orang terbaik ketika itu, khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggantikan Abu Bakar dan Umar. Sampai akhirnya beliau terbunuh di dalam rumahnya lagi, dalam keadaan beliau sedang baca Quran lagi, terbunuh Khalifah Utsman bin Affan. Ketika terjadi fitnah ini, sudah mulai bermunculan aliran-aliran yang sesat. Maka Imam Ibnu Sirin mengatakan, qalu sammu lana rijalakum. Setelah banyak orang-orang menyimpang, sudah tidak bisa terpercaya lagi semua orang ini. Kalau dulu ada orang menceritakan ini hadisnya Nabi, oh terpercaya, langsung dibenarkan. Ketika sudah terjadi fitnah, banyak sudah orang mengaburkan agama ini, mulai muncul pendusta-pendusta. Maka mereka mengatakan, sebutkan siapa rijal kalian, kamu dengar dari mana hadits ini. Kemudian orangnya terpercaya ndak? Fayanduru ila ahli sunnah fayukhadu hadithuhum. Maka dilihat siapa yang merupakan ahlu sunnah, diambil hadisnya. Wa yundor ila ahlil bid'ah fala yukhadu hadithuhum. Kemudian dilihat kepada ahlul bid'ah yang bukan ahlu sunnah, maka jangan diambil hadisnya mereka. Jangan diambil hadisnya mereka. Nah ini, jadi ada kan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Itu sudah ada di masa tabi'in. Bukan hal yang baru. Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga punya penamaan-penamaan, Pak. Penamaan mereka penamaan yang syar'i, terambil dari hadis-hadisnya Nabi. Yang paling terkenalnya memang, yang paling masyhurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka punya nama-nama lain. Di antaranya mereka disebut juga dengan Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah artinya kelompok yang diselamatkan oleh Allah. Nah itu terambil dari hadis iftiraqul ummah tadi. Nabi mengabarkan perpecahan umat, ya kan? Satu yang selamat. Yang selamat ini disebut Al-Firqatun Najiyah. Mereka juga disebut dengan At-Taifatul Mansurah. Taifatul Mansurah artinya kelompok yang ditolong sama Allah. Nah ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, derajatnya sampai mencapai derajat mutawatir, yang paling sahih dalam tingkat hadis periwayatan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu taifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan terus ada dan senantiasa ada sekelompok umatku yang mereka berada di atas kebenaran, kokoh di atas kebenaran, mereka perjuangkan itu kebenaran, tidak peduli mereka siapa saja yang menyelisihi mereka, mengolok-olok mereka, mengejek mereka, mengatakan ini dan itu kepada mereka, tidak peduli mereka. Kenapa? Yang saya pegang ini jelas, untuk apa saya ragu? Walaupun orang mencemooh saya tidak peduli. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah hari kiamat, wahum kadzalik, mereka tetap seperti itu. Kelompok ini yang dikatakan oleh Nabi tadi disebut At-Taifatul Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penamaan mereka. Mereka juga dinamakan dengan kaum Ghuraba. Ghuraba tadi sudah pernah kita jelaskan di pertemuan tadi malam. Ghuraba artinya orang-orang asing, orang-orang aneh, dianggap aneh maksudnya sama orang. Nah ini sesuai hadis Nabi juga tadi, bada al-islamu ghoriban, Islam awal munculnya aneh, wa sayaudu ghoriban, kemudian Islam itu kembali aneh.
Kembali aneh bukan artinya tidak ada yang memeluk Islam. Yang memeluk Islam banyak, tapi yang aneh itu syariatnya. Yang aneh itu apa? Syariatnya. Nah, ini yang dianggap aneh oleh orang. Nah, ini kaum apa lagi nih? Jenggotan cingkrangan. Nah, aliran baru ini. Subhanallah. Nah, ini hadisnya Nabi SAW jelas. Jangan dikatakan sebagai aliran baru. Ya. Apalagi sempat muncul juga yang berjenggot itu katanya teroris katanya. Nah, subhanallah. Ya. Jangan mentang-mentang apa namanya teroris, sebagian teroris itu berjenggot, kemudian semua yang berjenggot teroris. Ya, kan tidak adil seperti itu. Nanti kalau yang terorisnya apa namanya berdasi, apakah semua yang berdasi dikatakan teroris? Tidak bisa kita menilai dari pakaian. Ya. Tak bisa kita melihat dari pakaiannya orang. Nah, ini dalil-dalilnya jelas. Ada tuntunannya, ada syariatnya, ada ajarannya. Nah, sama dengan kaum wanita kita yang bercadar, nanti dikatakan, wah ini tidak jelas ini, teroris ini, bibit-bibit teroris. Minimal paham radikal. Subhanallah. Nah, itu di mazhab Syafi'i jelas. Cadar itu di mazhab Syafi'i bahkan hukumnya wajib. Pada mazhab Syafi'i ini memang ada tuntunannya jelas, tidak ada samar dalam masalah ini. Nah, hanya sebagian orang mulai kurang paham, Pak, ya kan? Nah, akhirnya, nah ini yang bahayanya, sebagian ajaran Islam dikatakan aliran baru. Nah ini perlu kita pahamkan juga, perlu kita berikan pemahaman. Itu bukan ajaran syariat Islam. Hanya sebagian orang menggunakan hal-hal atribut-atribut tadi untuk melakukan kejelekan. Ya sama pada hari ini. Jadi ada orang Islam, ya, kerjaannya kalau pergi ke masjid nyuri sandal. Orang Islam itu. Apakah berarti kaum muslimin semuanya seperti itu? Kan tidak. Itu person, orang-orangnya. Jangan salahkan agamanya. Orangnya yang disalahkan, jangan salahkan syariatnya. Sama, kalau ada yang berjenggot, yang bercelana cingkrang, melakukan tindak-tindak yang tidak baik, jangan disalahkan pakaiannya, orangnya disalahkan. Akan oleh Allah. Ringkas saja, ini sudah waktu sebenarnya. Kita belum masuk pada pembahasan bagaimana sih prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi pembahasan ini panjang sebenarnya ya. Membahas prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perlu pertemuan bukan berhari-hari, Pak, berbulan-bulan. Kita harus bahas satu persatu poinnya supaya jelas. Karena kita membahas ya Islam itu sendiri, tapi pada prinsip yang dipegang. Prinsip yang dipegang. Nah, salah satu prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak manusia dari prinsip dakwah utama mereka dan dakwah pertama mereka adalah dakwah kepada tauhid, meluruskan tauhid. Ini ciri dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Kenapa? Inilah dakwah para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada tiap umat seorang rasul, seorang nabi. Tujuan dan misi utamanya an i'budullah, sembah Allah, wajtanibut taghut, jauhi semua yang disembah selain Allah. Nabi pernah mengutus sahabatnya Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Diutus sahabat Mu'ad bin Jabal. Pesannya Nabi apa? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan mendapati suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa fi riwayah ila ayyuhidullah. Maka hendaknya, kata Rasul, yang kau serukan pertama kepada mereka agar mereka bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dalam satu riwayat agar mereka mentauhidkan Allah. Itu dakwah pertama. Dakwah kepada tauhid. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang utama kita harus pelajari, harus kita tekankan, harus kita terpatri dalam diri kita. Akidah itu harus, Pak, kita pelajari, Pak. Nah, kuatkan akidah dulu sebelum yang lain. Sebelum kita belajar ilmu fikih, kuatkan akidah dulu. Nah,
Ini dari prinsip dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini terbedakan dengan kelompok-kelompok yang lain. Apa itu? As-sam'u wa ta'ah li waliyil amri. Mereka mendengar dan taat kepada waliul amr, pemerintah, penguasa. Dengar, taat. Mana dalilnya Ustaz? Oh, terlalu banyak dalil harusnya wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah itu. Nah, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sama Allah, taatlah sama Rasul dan ulil amr. Ulil amr kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah al ulama wal umara. Ulama dan umara. Umara penguasa, pemerintah. Taati mereka. Dengar dan taat. Ustadz, bagaimana kalau pemimpin kita zolim? Kalau pemimpin zolim, bagaimana Ustadz? Kata Nabi apa? Isbir, sabar, isma wa ati wa induri badahruk wa ukhida maluk. Dengar dan taat, walaupun punggungmu harus dipukul, walaupun hartamu harus diambil. Dengar, taat. Subhanallah, ini Nabi yang bilang, Pak. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah. Dengar dan taat. Mereka itu bukan orang yang membangkang, mau memberontak sama penguasa. Bukan. Mereka taat, mereka dengar. Kenapa? Dengan ketaatan kepada penguasa, disitulah kedamaian tercipta. Nah, tapi kalau kita sudah tidak taat, nah inilah yang menyebabkan kerusakan di mana-mana. Lihat Pak, mungkin tidak ada ya penguasa yang lebih zolim daripada Fir'aun. Ngeri kan? Fir'aun itu, bayangkan dia menantang Tuhan, menantang Allah. Minta dibangunkan sama Haman, perdana menterinya. Ya Haman, ibnili sarha. Wahai Haman, bangunkan kepadaku tangga ke langit. Bangunkan untukku tangga ke langit. Aku mau melihat Tuhannya Nabi Musa itu. Mau ditantang sama Fir'aun. Bayangkan zolimnya Fir'aun ini. Nah, dia memutuskan dalam keputusan pemerintahnya, yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kalau ada anak laki-laki dari Bani Israel lahir harus dibunuh. Anak perempuan biarkan hidup. Itu Fir'aun, Pak. Lihat betapa kejamnya, zolimnya Fir'aun ini. Tapi apa? Perhatikan. Siapa Pak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah melawan Fir'aun ini? Siapa? Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun menghadapi raja yang zalim ini. Perintah Allah dalam Quran, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Dakwahi itu Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Apa perintah Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun, dakwahilah Fir'aun ya dengan dakwah yang lin, layyina. Layyina itu artinya apa? Lemah lembut. Ya, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan-ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali dia mau ingat. Barangkali dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Fir'aun yang bengisnya seperti itu, ya. Fir'aun yang zolimnya seperti itu, perintah Allah kepada Nabi Musa, dakwahi lemah lembut. Nah, dakwahi lemah lembut. Nah, sekarang ini orang kalau sudah pemerintah kita salah, dia anggap salah. Oh, habis pemerintah kita. Dicaci maki di mimbar-mimbar Jumat terkadang. Ini keliru yang seperti ini. Tidak boleh kamu hinakan pemimpin kamu. Nah, kalau mereka salah dinasehati. Bukan kita benarkan kesalahan, bukan. Yang salah ya tetap salah. Tapi manhaj Ahlus Sunnah, prinsip Ahlus Sunnah, mereka tidak mengumbar aib penguasa di mimbar-mimbar Jumat. Anti mereka dengan yang seperti itu. Itu bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini banyak sekarang orang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam prinsip ini. Nah, semua terkadang dikambing hitamkan ya pemerintah kita. Apalagi sekarang ini Bapak Presiden Joko Widodo. Oh, habis itu. Nah,
dicela, dihina. Ini tidak boleh seperti ini. Justru apa? Kita doakan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan beliau dan semua jajaran-jajarannya menjadi lebih baik lagi. Ini doa kita. Imam Ahmad pernah ditanya, Pak, kalau saya punya doa mustajabah, saya tidak peruntukkan untuk diriku, tapi untuk penguasa. Kenapa? Baiknya penguasa, baiknya seluruh rakyat. Tapi kalau jelek penguasa, jelek pula semua rakyat. Ini harusnya kita doakan. Kalau kita caci maki mereka, apakah mereka berubah? Tidak berubah. Tapi kalau kita doakan, mungkin mereka berubah. Kenapa kita tidak doakan mereka? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita doakan mereka, pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin meluruskan mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Inilah yang dengannya kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa anunya kalian? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini dari prinsip pokok akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian juga di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka punya sifat wala dan barok, jelas, ndak abu-abu. Iya. Siapa yang harus kita cintai, siapa yang harus kita benci. Jangan sampai salah, wala dan barok itu kita kemana? Nah, wala dan barok kita itu kemana? Harus jelas. Kepada siapa? Loyalnya kita, cintanya kita berikan kepada siapa? Bencinya kita arahkan kepada siapa? Jangan sampai salah. Ahlus Sunnati wal Jamaah punya prinsip, punya pegangan. Siapa yang mereka yang merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini kawan kita. Yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita ajak. Bukan kita ikut gabung sama mereka. Bukan kita ikut bersama-sama mereka dengan dalih kita mau mengajak mereka. Bukan. Nah, ini ada prinsip namanya yang seperti itu. Nah, harus ada sifat wala dan barok. Siapa yang kita cintai, siapa yang kita benci. Dakwah tetap kita jalankan. Tapi bukan artinya dengan alasan dakwah kemudian kita ya akhirnya bergampangan dalam perkara ini. Nah, ini yang akhirnya menjadikan prinsip Ahlus Sunnah itu menjadi kabur. Allah sudah ingatkan, wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kau condong kepada orang-orang yang zalim, kamu bisa disentuh oleh api neraka. Waliyadzubillah. Kamu bisa disentuh oleh api neraka akhirnya. Ini jangan sembarangan dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka punya prinsip, siapa yang harus kita cintai, siapa yang harus kita benci. Jangan abu-abu dalam agama ini. Nah, Nabi SAW mengatakan, inna min syirarin nas dzal wajahin. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia yang punya dua wajah. Yang punya dua wajah. Ke sini wajahnya beda, ke sana beda lagi wajahnya. Tidak punya pegangan, tidak punya prinsip. Nah, mana prinsipmu? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus jelas. Nah, ini sebenarnya Pak, pembahasan ini panjang, perlu kita jelaskan satu persatu. Tapi waktu tidak cukup. Yang terakhir sudah. Yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara prinsip pokoknya, mereka beramal, berdakwah, mengajak manusia, semuanya dibangun di atas basirah, di atas ilmu yang jelas. Nah, mereka tidak berani berucap tanpa ilmu. Mereka tidak berani berfatwa tanpa ilmu. Tidak berani mereka. Kenapa? Pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, ini agama, Pak. Kalau dalam perkara dunia saja, ilmu dunia, ada orang berbicara bukan bidangnya, tercela dia kan? Kamu bukan bidangmu di sini, ndak usah berbicara dalam perkara ini. Nah, itu dicela dalam perkara dunia itu. Iya.
Man takallama bi ghairi fannih atabil ajaib. Ulama mengatakan siapa yang berbicara padahal bukan bidangnya di situ, aneh-aneh itu bicaranya. Bukan bidangnya. Nah, ibaratnya tukang las mau kasih resep obat. Nyambung enggak kira-kira itu? Enggak nyambung. Nah, ya kamu bukan ahlinya di situ. Nah, kalau dalam urusan dunia saja seperti itu, apalagi urusan agama, tidak sembarang orang berbicara itu. Jangan orang baru taubat ya langsung disuruh berdakwah. Dia nuntut ilmu dulu, Pak. Ya, dia disuruh belajar dulu. Baru dakwah itu nanti. Dakwah itu tingkatan setelahnya. Orang Islam baru masuk Islam, baru taubat, baru sadar, disuruh nuntut ilmu dulu. Jangan disuruh berdakwah. Keliru ini. Kalau dia baru taubat, baru sadar disuruh berdakwah, apa yang dia dakwahkan? Dengarkan firman Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Aku menyeru berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas basirah. Kata sahabat Ibnu Abbas, ala basiratin ay ala ilmin. Di atas basirah maksudnya di atas ilmu. Dakwah di atas ilmu. Jadi bukan sembarangan dakwah ini. Pertanggungjawabannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berucap sesuatu yang kita tidak punya ilmu terhadapnya, Allah murka. Allah marah kepada kita. Dan siksaan azab Allah Subhanahu wa taala menanti. Jangan berbicara sembarangan. Ya, dalam urusan agama serahkan kepada ahlinya yang memang tahu agama itu seluk-beluknya. Nah, mereka yang pantas berbicara. Nah sekarang ini Masya Allah ya, ada ulama-ulama dadakan. Ya. Ulama-ulama karbitan. Nah, ya kan sekarang ini kan gampang aja, Pak. Kalau mau cari tahu apa-apa tinggal searching di Google. Tanya sama Mbah Google itu. Nah, muncul jawabannya itu. Nah, tapi ilmunya ya sebatas Google juga, gurunya ya Google juga. Akhirnya jadi ulama dadakan. Ulama macam apa ini? Ya, orang itu mendakwakan ilmu itu ilmunya mesti jelas. Dia nuntut ilmu dari mana? Ya, guru-gurunya siapa? Harus jelas. Supaya jangan sampai dia merusak agama ini. Nah, jangan sampai dibuat main-main ini agama, bukan permainan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, ini pembahasannya cukup panjang, pembahasannya perlu didetailkan. Ya semoga mungkin nanti Ustadz Nur bisa menjelaskannya kepada teman-teman nanti atau ustadz-ustadz yang datang ke sini. Ya, penting Pak, kita belajar prinsip pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya jangan sampai kita ini terombang-ambing. Ya, terombang-ambing, jangan sampai. Penting kita belajari, kita dalami satu persatu bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus surau atau musola ini, dan juga secara khusus kepada Bapak Kapolsek ya yang memberikan izin kepada kami. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau berada di tempat ini menjadi berkah bagi semuanya insyaallah taala. Nah, dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman, kepada ikhwah semuanya yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini dan kegiatan kita ini, yang semoga mendapatkan rahmat dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akhir pembahasan kita. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati al-ikhwah, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf. Jikalau ada benarnya, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, maka itu dari saya dan dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Nah, demikian jamaah sekalian, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi